Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam, saya Audrey Chandra. Dan saya Friska Clarissa, inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saudara, polisi menangkap sejumlah pelaku penjarahan di rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan politisi Partai Nasdem Nafa Urba di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Polres Tangsel bersama Ditreskrim Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus penjarahan yang terjadi pada Minggu dini hari. Saat ini kasus sudah naik ke tahap penyidikan. Polisi mengatakan sudah menangkap sejumlah tersangka yang terlibat penjarahan yang terjadi di wilayah Pondok Aren. Yang sudah kita amankan, sudah statusnya juga sudah kita tahan. Nanti mohon waktu rekan-rekan, kami sementara bekerja ya. Kejadian yang di Pondok Aren, ada beberapa tersangka yang sudah kami amankan yang terlibat langsung, yang terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana tersebut. Museum Bagawan Tabari Kediri, Jawa Timur yang ikut jadi korban penjarahan pada aksi demo 30 Agustus lalu mengimbau warga untuk mengembalikan barang peninggalan sejarah. Setelah melalui kurasi, ada satu arca besar berupa fragmen kepala Ganesha yang diduga hilang. Sedangkan barang museum lainnya terselamatkan meski kondisinya rusak. Selain barang peninggalan sejarah yang hilang, kaca pintu Museum Bagawan Tabari yang pecah dan rusak belum diperbaiki. Alhamdulillah cuma satu yang hilang. Seperti beritakan sebelumnya ada beberapa yang hilang. Ternyata hanya satu arca bersejarah yang hilang, yakni satu fragmen kepala Ganesha. Dan ada beberapa prototipe pasta batik. Sementara itu warga Kediri juga mulai mengembalikan sejumlah barang jarahan dari aksi anarkistis beberapa waktu lalu. Pengembalian dilakukan setelah adanya imbauan dari kepolisian. Barang-barang yang dikembalikan dijarah dari berbagai tempat seperti Mapolres Kediri Kota, gedung DPRD Kota, DPRD Kabupaten, serta kantor Pemkab Kediri. Selain bisa di kantor polisi terdekat, sebagian besar warga memilih mengembalikan barang ke kantor-kantor kelurahan atau kantor desa. Polres Kediri Kota sebelumnya mengeluarkan imbauan kepada warga untuk mengembalikan barang-barang yang dijarah. Dalam imbauan itu, bila warga penuh kesadaran mengembalikan, mereka tidak terjerat hukum. Namun, bila mereka tidak menghiraukan imbauan tersebut, polisi akan melakukan tindakan tegas. Mulai dari kulkas, TV, kursi, kemudian peralatan kantor, printer, TV, dan lain-lain itu sudah terkumpul di Satreskrim Polres Kediri Kota. Nanti sampai dengan batas waktu yang telah kita tentukan, kita akan melakukan pengembalian kepada instansi tersebut. Sorotan berikutnya, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto mengunjungi korban demo di Kota Makassar. Wamen menjamin seluruh biaya pengobatan ditanggung pemerintah. Wamenham pastikan kondisi korban demo dirawat secara baik dan diperhatikan negara. Terkait dengan permintaan PBB kepada pemerintah untuk meneliti pelanggaran HAM yang terjadi selama gelombang demo, Wamen bilang sedang melakukan penyelidikan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Melakukan itu, dan kami ingin memastikan bahwa tanpa ada permintaan dari PBB pun kami sudah melakukan upaya-upaya tersebut, karena itu memang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kalau ada persoalan kekerasan, ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah turun. Pasca kantor DPRD NTB dibakar saat aksi demo Sabtu 30 Agustus lalu, seluruh aktivitas rapat paripurna, komisi dan fraksi menumpang di kantor Gubernur NTB. Sebelumnya, Ketua DPRD NTB Baik Isfi Rupaida telah menyiapkan tenda BPBD di halaman gedung Sekretariat DPRD NTB, namun tidak jadi dipakai karena ada 5 ruang rapat di kantor Gubernur NTB yang bisa dipinjamkan. Alhamdulillah, yang penting
penting kita bisa bekerja dimanapun berada, mau di kantor gubernur, mau di kantor dimanapun berada. Yang penting kita bisa bekerja, menyampaikan apa yang menjadi tugas dan fungsi kita. Tim SAR gabungan saudara mengevakuasi jasad dari penumpang helikopter PKRGH yang jatuh di wilayah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Meski posisi jenazah penumpang sudah diketahui di hari kemarin, tapi evakuasi baru dilakukan hari ini karena terhalang kondisi cuaca. Tim SAR gabungan berangkat dari posko di Desa Emil Baru, Mantewe dengan berjalan kaki menuju lokasi penemuan bangkai helikopter. Tim SAR menempuh jarak sekitar 5 jam untuk bisa sampai di lokasi. Basarnas memastikan 8 jenazah penumpang helikopter PKRGH yang jatuh di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan sudah berhasil dikumpulkan. Tapi proses evakuasi masih terhambat kondisi medan yang curam dan cuaca buruk. Bahkan hujan juga turut menjadi faktor penghambat. Jenazah yang dievakuasi akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalsel Banjarmasin untuk diidentifikasi. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat korban lain yang ada di dalam badan helikopter heli tersebut. Namun jumlahnya belum bisa dipastikan tadi karena kondisi cuaca juga waktu karena sudah gelap. Yang jelas kondisi helikopter itu dalam keadaan terbakar. Sementara Bidokes Polda Kalimantan Selatan mulai mempersiapkan proses identifikasi korban jatuhnya helikopter di kawasan Mantewe, Tanah Bumbu. Tim DVI akan mengumpulkan data antemortem sebelum dilakukan identifikasi lebih lanjut. Bidokes Polda Kalsel juga telah meminta keluarga korban memberikan ciri-ciri korban, data medis, dan DNA. Tim antemortem ini tugasnya adalah mengumpulkan data korban dan ciri khas serta petunjuk-petunjuk yang kita nantinya butuhkan pada saat korban sudah kita terima dan kita lakukan pemeriksaan postmortem. Nah, jadi tim postmortem nanti akan melakukan pemeriksaan korban, ya, kemudian menentukan bagian-bagian ya karena kita juga tidak bisa prediksi ya kalau kondisi stres ini bisa menjadi hal-hal yang dari derajat ringan sampai derajat parah bersama. Satu keluarga berjumlah 5 orang ditemukan terkubur di dalam rumah. Polisi masih terus menyelidiki dan memeriksa saksi untuk mengungkap kasus ini. Lima orang dalam satu keluarga ditemukan tewas terkubur di dalam rumahnya di Kelurahan Paoman, Indramayu, Jawa Barat. Sampai saat ini penyebab kematian masih misteri. Namun diduga mereka adalah korban pembunuhan. Warga mengungkap korban sekeluarga dikenal baik dan ramah, sehingga kabar keluarga itu tewas dengan cara mengenaskan, mengejutkan warga. Keluarga Pak Budi tuh baik, ya ramah, ya nggak inilah maksudnya mah nggak nyangka gitu sampai bisa ada kejadian kayak gini tuh. Jadi nggak ada kecurigaan dia meninggal apa itu. Tapi kesarian seperti itu. Iya, jadi ya kurang tak nggak dikira nggak meninggal aja gitu. Tapi baik Pak sama warga sekitar. Baik, orangnya enak. Gitu. Kasus terungkap usai kerabat korban mendatangi rumah untuk mencari keberadaan korban yang hilang kontak selama beberapa hari. Saat itu warga tak menemukan korban, namun mencium aroma tak sedap dari dalam rumah. Hingga akhirnya korban ditemukan tewas terkubur di dalam taman rumahnya. Kita susah lost kontak, pas didobrak, kita cari-cari semua, motor, mobil ada semua. Kita nggak nemuin apa-apa juga, cuma kita nemuin bau bangkai. Nah dipikir itu bangkai tikus atau apa gitu kan. Udah sampai ke lantai atas juga nggak ketemu apa-apa, terus akhirnya kita pulang. Nah, saya dapat kabar lagi tuh habis maghrib. Polisi telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan 5 saksi. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini. Meminta keterangan sebanyak 5 orang, kemudian jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu untuk dilakukan identifikasi dan otopsi.
Kriminolog Adrianus Meliala menyebut penyelidikan kasus ini akan sulit diungkap lantaran adanya campur tangan warga saat menemukan korban, sehingga berpotensi mengacaukan alat bukti di TKP. Ada indikasi bahwa dikatakan dalam berita bahwa ada kaki menyembul, itu harus masyarakat berhenti dan kemudian memanggil polisi. Tidak lagi masuk ke TKP bahkan lalu menggali. Itu saya kira satu praktek yang buruk yang menurut saya perlu kita semua katakan bahwa itu adalah salah. Mengapa? Karena banyak sekali kasus di mana memang niatnya sih baik ya untuk menolong, tapi lalu akan mengacaukan betul TKP, membuat lalu TKP menjadi tidak lagi asli, dan nanti ujung-ujungnya menyulitkan pekerjaan polisi. Kalau kemudian lalu polisi tidak bisa mengungkap, lalu kemudian polisi pun yang disalahkan. Kelima korban yang masih satu keluarga kini telah dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di Desa Sindang, Indramayu, Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi berikutnya, sopir kendaraan taktis Rantis Brimob Bribka Rohmat menjalani sidang etik di Mabes Polri. Sidang akan mendalami terkait dengan teknis saat insiden yang menewaskan Afan Kurniawan. Sidang etik yang digelar Propam Polri hari ini menghadirkan satu terdakwa, yakni Bribka Rohmat, yang merupakan pengendara mobil Rantis penabrak Afan Kurniawan Kamis pekan lalu. Menurut Komisioner Kompolnas Khairul Anam, sidang akan mendalami soal mengapa satu kendaraan taktis ini dapat berjalan tanpa rombongan dan tetap melaju usai menabrak korban Afan Kurniawan. Anam menambahkan sidang etik perlu menggali situasi secara faktual saat peristiwa penabrakan seperti kondisi massa saat itu, situasi di dalam Rantis, hingga psikologis sopir. Membandingkan dengan video-video yang beredar, karena itu kan penting untuk posisi sopir, ya kan? Karena di situ ada komandan ya, bagaimana level pertanggungjawaban komandan, kendali komandan terhadap situasi. Nah kalau ini kan sopir, bagaimana dia melihat situasi faktual yang ada di sekitar dia, soal massa, ya kan, soal psikologi dia, termasuk apakah dia melihat ataukah tidak almarhum ini. Sejumlah warga di kota Kupang mendatangi Mapolda NTT menolak putusan pemberhentian tidak dengan hormat Kompol Kosmas Kajugai, anggota Brimob yang ikut terlibat dalam peristiwa terlindasnya Afan Kurniawan. Warga meminta Polri meninjau kembali putusan PTDH atas Kompol Kosmas. Warga mengatasnamakan diri Ikatan Keluarga Ngada atau IKADA Kupang, Nusa Tenggara Timur mendatangi Mapolda NTT dengan membawa pernyataan sikap penolakan putusan PTDH atas Kompol Kosmas Kajugai. Penolakan ini tertuang dalam 5 tuntutan yang diserahkan langsung ke Direktur Intelkam, Polda NTT, dan Kapolresta Kupang. Berharap Polri meninjau kembali putusan PTDH atas Kompol Kosmas. Pasca gugur saat aksi unjuk rasa. Menolak dengan keras putusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Kompol Kosmas Kajugai. 2. Menolak dengan keras mekanisme persidangan etik yang terkesan terlalu cepat dan mempertanyakan kualitas pembuktiannya. 3. Kompol Kosmas Kajugai bukan bertindak sebagai kopdal yang berada dalam mobil Rantis, melainkan sedang dalam upaya menyelamatkan diri dari amukan massa yang mulai anarkis. Sorotan berikutnya, Majelis Sidang Etik Polri menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Kompol Kosmas Kajugai buntut kasus tewasnya seorang pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Kompol Kosmas yang merupakan Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri ini resmi dipecat dari Polri karena pelanggaran etik berat. Proses dalam sidang etik Polri juga melibatkan Kompolnas. Kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 3 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri, dan penempatan khusus tersebut sudah dijalani oleh pelanggar. B. Dalam sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Menangis di hadapan Majelis Sidang Etik Polri, Kompol Kosmas, perwira yang duduk di samping sopir rantis yang menabrak Afan Kurniawan mengaku hanya menjalankan tugas sesuai arahan komandan. Sesungguhnya saya hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai perintah institusi dan perintah komandan secara totalitas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, juga keselamatan seluruh anggota yang saya wakili, walaupun juga dengan risiko yang begitu besar. Perkembangan terkini dari sidang etik anggota Brimob penabrak ojol Afan Kurniawan disampaikan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Roy Ilman. Fedriska, apa sudah ada putusan sidang etik Bribka Rohmat? Belum, Friska dan juga Audrey, yang saat ini masih berlangsung di gedung TNCC Polri. Saat ini masih berlangsung sidang etik terhadap Bribka Rohmat yang memang tadi dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, dan saat ini sudah pukul 5:50 waktu Indonesia Barat, artinya ini sudah lebih dari 7 jam. Bribka Rohmat diperiksa oleh Majelis Etik Profesi Polri yang saat ini masih berlangsung. Bagaimana kemudian nasib dari Bribka Rohmat yang merupakan pengemudi dari mobil rantis Polri yang kemarin ini menabrak driver ojol Afan Kurniawan? Tentu kita masih menanti bagaimana kemudian kalau misalkan kemarin untuk Kompol Kosmas pemeriksaan berlangsung selama 9 jam. Kalau misalkan untuk Bribka Rohmat pada hari ini sudah berlangsung 7 jam, jadi kita juga masih menunggu bagaimana keputusan dari Majelis Etik terhadap Bribka Rohmat. Dimana kalau misalkan sebelumnya sempat disampaikan oleh Propam Polri bahwa sebetulnya untuk dari ketujuh anggota Brimob ini dibagi menjadi 2 klaster, di mana ada anggota yang melanggar dengan kategori pelanggaran berat dan juga ada yang melanggar dengan kategori pelanggaran ringan, di mana sebetulnya Bribka Rohmat ini masuk dalam kategori pelanggaran berat bersama dengan Kompol Kosmas kemarin, di mana kemarin Kompol Kosmas sudah dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH atau pemecatan. Yang untuk Bribka Rohmat pada sore hari ini kami juga masih menanti apakah juga akan PTDH atau seperti apa. Namun yang jelas tadi sempat disampaikan juga oleh Komisioner Kompolnas Khairul Anam yang mengatakan bahwa sebetulnya yang perlu digali dari Bribka Rohmat ini adalah bagaimana kemudian kronologi dari mobil rantis ini, bagaimana kemudian bisa terpisah dengan rombongan yang lain, kemudian juga bagaimana terkait dengan rantai komando di dalam mobil rantis ini juga perlu diketahui. Sebagaimana kita ketahui bahwa perwira yang bertugas ataupun perwira yang bertanggung jawab dalam mobil rantis itu adalah Kompol Kosmas yang memang sudah di PTDH pada hari kemarin. Dan kalau misalkan untuk Bribka Rohmat ini yang perlu didalami adalah bagaimana kemudian pengambilan keputusan kemudian ketika sudah menabrak Afan namun tetap memutuskan perjalanan dari mobil rantis ini. Nah, ini yang coba digali lebih dalam dan ini tentu akan mempengaruhi putusan Majelis Etik terhadap Bribka Rohmat pada hari ini. Nah, Rizka, soal kronologi, soal rantai komando dalam sidang yang berlangsung sampai sekarang, apakah sudah dibahas menurut amatan Anda? Memang untuk sidang pada hari ini, baik pun kemarin sebetulnya digelar secara tertutup, namun memang terbuka untuk publik, hanya saja bisa diikuti oleh eksternal berupa Kompolnas, kemudian juga Komnas HAM. Jadi informasi yang kami dapatkan bagaimana kemudian berjalannya sidang etik ini hanya kami dapatkan dari Komisioner Kompolnas dan juga Komnas HAM. Kalau misalkan untuk pada hari ini tadi sempat disampaikan juga sebetulnya oleh Komisioner Kompolnas Khairul Anam yang mengatakan bahwa untuk Bribka Rohmat sebetulnya yang lebih digali lebih dalam adalah bagaimana kemudian rantai komando di dalam mobil rantis itu sendiri. Sebagaimana kemarin Kompol Kosmas sudah diperiksa, kemudian didalami juga terkait dengan peristiwa yang terjadi begitu. Namun ya betul Friska, kalau misalkan kemarin kami dapatkan informasi sebetulnya untuk Kompol Kosmas dan juga Bribka Rohmat ini akan diselenggarakan berbarengan begitu ya. Namun faktanya yang terjadi pada hari kemarin adalah bagaimana kemudian Kompol Kosmas ini diperiksa sendiri selama 9 jam sehingga memang waktu untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bribka Rohmat ini kemudian dialihkan pada hari ini. Nah, informasi yang kami dapatkan untuk 5 anggota Brimob yang lainnya ini akan diperiksa secara berbarengan karena memang kalau misalkan disampaikan oleh Divisi Propam Polri kemarin
masuknya dalam kategori pelanggaran ringan begitu. Jadi memang ancaman hukumannya ini adalah sanksi, demosi ataupun mutasi. Terima kasih Fedriska Ananda langsung memantau sidang kode etik terhadap Bribka Rahmat hari ini terkait dengan meninggalnya Afan. Saudara, setelah ini kami hadirkan informasi dari ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim ditetapkan jadi tersangka pengadaan laptop dengan kerugian negara 1,9 triliun rupiah. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim tersangka kasus pengadaan laptop Chromebook. Nadiem dijerat tersangka dalam perannya sebagai Mendikbudristek. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah 3 kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Sebelum diumumkan tersangka, Nadiem diperiksa di gedung Kejaksaan Agung bersama kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea sejak Kamis pagi. Nadiem ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022 yang merugikan negara hingga 1,98 triliun rupiah. Jampisus pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Setelah 3 kali diperiksa, Nadiem Makarim ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi pengadaan laptop. Proyek bernilai fantastis ini diduga merugikan negara hingga 1,98 triliun rupiah. Peran Nadiem jadi inti penyelidikan karena diduga Nadiem merencanakan pengadaan laptop bahkan sebelum dirinya dilantik sebagai Mendikbudristek pada Oktober 2019. Untuk membahas hal ini kita sudah terhubung dengan Zainur Rahman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi PUKAT Universitas Gadjah Mada. Selamat malam, Mas Zainur. Halo Mbak Friska, malam. Selamat malam. Saya mau tahu kalau yang Mas Zainur lihat celah korupsinya itu di mananya ya? Ya, ini yang disasar oleh Kejaksaan Agung sepertinya adalah pengaturan tender, Mbak Friska. Jadi NAM ini diduga sudah bertemu terlebih dahulu dengan pihak Google, kemudian ada kesepakatan, kemudian NAM ini dituduh ya mengatur para bawahannya, antara lain di situ ada Dirjen PAUD, ada Kepala Badan Litbang, dan juga bawahan-bawahan lainnya untuk pengadaan telekomunikasi ini, TIK ini menggunakan produk tertentu, ya ini adalah produk Chromebook. Sehingga sepertinya pihak kejaksaan menggunakan perbuatan melawan hukum Nadiem ini bertentangan dengan Perpres pengadaan barang dan jasa maupun petunjuk teknis untuk dana alokasi khusus fisik, Mbak Friska. Nah kalau ini Mas Zainur lihatnya pelanggaran administratif atau PMH, perbuatan melawan hukum? Ini memang perbuatan melawan hukum, tetapi apakah perbuatan melawan hukum ini bersifat administratif atau pidana? Kita lihat di dalam pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu kan ada unsur-unsur yang lain. Apakah di sana menguntungkan diri sendiri atau orang lain? Apakah di sana juga ada penyalahgunaan kewenangan? Ataukah di sana juga menimbulkan kerugian keuangan negara? Tetapi di luar unsur-unsur itu menurut saya yang sangat penting untuk bisa dibuktikan nanti adalah adanya tujuan, ya tujuan apakah
pengaturan-pengaturan itu semua merupakan satu bentuk kehendak untuk menguntungkan pihak Google misalnya atau pihak lain misalnya. Jadi tujuan itu Mbak Friska yang harus dibuktikan oleh kejaksaan, Mbak Friska. Nah, bagaimana untuk membuktikan mens rea atau niatnya ada tidaknya memang untuk itu kalau dalam proses pembuktian sekarang? Karena tampaknya yang sedang digali Kejaksaan Agung kan hasilnya ya, Nadiem dianggap melanggar prosedur sehingga PMH melanggar Perpres dan juga juknis lainnya. Ya, ada banyak cara ya untuk menilai apakah misalnya ada sekongkolan, bahkan ada kickback misalnya. Sejauh ini kita tidak mendengar ya soal aliran dana. Apakah misalnya didahului dengan perbuatan-perbuatan curang, didahului dengan pertemuan-pertemuan antara NAM ini dengan Google, padahal pengadaannya sendiri belum secara resmi dilangsungkan, Mbak Friska. Jadi nanti kita akan dengar nih bukti-bukti apa saja yang dimiliki oleh pihak kejaksaan. Jadi kita publik harus sabar menunggu apa sih yang dimiliki oleh kejaksaan untuk menunjukkan mens rea-nya. Jangan juga sekadar terpenuhinya unsur di dalam pasal 2 atau pasal 3. Saya menduga kalau sekadar memenuhi rumusan unsur di dalam pasal 2 misalnya, itu sepertinya terpenuhi, Mbak Friska. Karena ya ini perbuatan melawan hukumnya jelas ya, ada prosedur pengadaan barang dan jasa yang dilanggar. Tentu Google diuntungkan, artinya menguntungkan orang lain ya. Tentu di situ juga bisa merugikan keuangan negara. Tetapi kan yang publik ingin ketahui di sini mens rea-nya apa? Apakah memang Nadiem ya NAM ini ya punya kehendak untuk memperkaya Google dengan jalan melawan hukum itu tadi, Mbak Friska? Nah, untuk menelusuri apakah bisa secara gamblang nantinya penyidik melihat apakah ada niatan untuk memperkaya Google ataukah tidak, sekadar misalnya karena jaringan yang dipunya Nadiem, kita tahu kan backgroundnya Nadiem sebelumnya, apakah itu bisa diusut atau karena kewenangannya sebagai menteri itu tidak bisa dibenarkan? Bisa, Mbak Friska. Jadi semua bisa dijernihkan ya melalui proses penyidikan ini dan nanti berujung kepada penuntutan di muka sidang. Nanti JPU akan bisa menjelaskan kepada majelis hakim, meyakinkan majelis hakim bahwa memang NAM ini misalnya apakah memang betul-betul punya bad intention gitu ya, punya tujuan yang tidak baik karena prosedur-prosedur itu dianggap tidak penting, yang penting adalah hasilnya gitu ya. Ataukah yang kedua ternyata ada konflik kepentingan kalau tadi Mbak Friska sebut, karena NAM ini habitat sebelumnya di bidang teh, apakah kemudian di sana ada misalnya konflik kepentingan, Mbak Friska? Konflik kepentingan misalnya karena jaringan pertemanan, jaringan kolega di dunia teknologi, informasi gitu ya. Jadi nanti akan bisa dibuktikan. Tapi kalau kita lihat gitu ya, selama memang jaksa bisa membuktikan adanya niat jahat tersebut, ya kita sangat yakin bahwa itu tidak pidana korupsi. Tapi kalau bukan, kalau tidak, ya tidak bisa membuktikan adanya mens rea itu, ya kita lihat di sini kemungkinannya adalah bentuk pelanggaran hukum administratif, perbuatan hukum di bidang hukum administratif. Tetapi sekali lagi ya, kalau dari kasus-kasus yang lain sih, dari sisi unsur pasal sepertinya tetap akan terpenuhi, Mbak Friska. Oke, nah sekarang kan beban beratnya di Nadiem, terakhir Mas Zainur. Nah, bagaimana untuk Nadiem membuktikan sebaliknya? Karena kan Nadiem bilang bahwa ini kalau untuk dia integritas nomor 1, tapi kan pada praktiknya sudah terjerat kasus ini. Ya tentu nanti bagi seorang tersangka punya hak untuk membela diri, untuk menjelaskan sebenar-benarnya apa yang dilakukan, kemudian bagaimana keputusan itu diambil, apakah keputusan itu diambil sudah sesuai dengan prosedur, sudah melalui pertimbangan yang benar, tidak memiliki konflik kepentingan, tidak menguntungkan diri sendiri, tidak ada aliran dana. Ini memang murni untuk kepentingan pendidikan. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh tersangka, dan sebaliknya bagi JPU bisa membuktikan bahwa ini sudah dimulai dari adanya niat yang jahat dengan apa? Dengan melakukan pertemuan-pertemuan bahkan sebelum ada tendernya, sebelum ada pengadaannya gitu ya. Nah, ini belum ada pengadaan ya, tetapi kemudian udah ketemu duluan gitu ya. Ada pertemuan-pertemuan gitu. Ya itu kan artinya sudah mengarah ya, dan arahan itu dilanjutkan dengan meminta kepada para bawahannya untuk
menggunakan produk spesifik Chromebook, tidak memberi opsi untuk produk-produk yang lain. Bahkan ketika bertentangan dengan hasil kajian dari Litbang Kementerian Pendidikan itu sendiri, Mbak Friska. Dan ini bisa jadi warning juga untuk pejabat negara lainnya. Terima kasih Mas Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi muncul tuntutan rakyat 17+8. Akankah pemerintah dan DPR bisa memenuhi tuntutan tersebut sesuai tenggat? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Paling mudah tercapai kalau kalian semua masih punya political will adalah bentuk tim investigasi independen. Maka yang pertama akan diselesaikan dalam waktu yang cepat adalah KUHP. Dan setelah itu baru kita akan masuk dalam undang-undang perampasan aset. Karena ini dari 17+8 permintaan itu beberapa bahkan malah mundur gitu ya. Yang kekerasan itu setelah tuntutan dikeluarkan bahkan masih terjadi di beberapa hari setelahnya gitu ya. Jadi malah mundur gitu. Merespon aksi protes yang muncul di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dalam sepekan kemarin, pemerintah dan DPR menyatakan akan berbenah. Presiden Prabowo saat bertemu pimpinan parpol pekan lalu menyatakan pemerintah dan DPR akan lebih mendengarkan aspirasi rakyat. Prabowo bilang aspirasi yang disampaikan rakyat akan dicatat dan ditindaklanjuti. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Namun janji-janji untuk menindaklanjuti tuntutan rakyat tersebut tentunya belum cukup. Sejumlah elemen masyarakat melalui media sosial merumuskan sejumlah tuntutan rakyat yang dinamakan 17+8 tuntutan rakyat. Tuntutan ini juga disertai tenggat waktu bagi lembaga-lembaga terkait untuk menindaklanjutinya. Untuk tuntutan jangka pendek, tenggat waktunya adalah tanggal 5 September 2025. Beberapa tuntutan yang masuk target jangka pendek antara lain pembentukan tim investigasi independen terkait kasus demonstrasi rusuh di berbagai daerah yang mengakibatkan 10 orang meninggal dunia. Tuntutan lain adalah penghentian kekerasan oleh polisi dan pembebasan pendemo yang ditangkap, evaluasi anggota DPR bermasalah, dan evaluasi tunjangan maupun fasilitas anggota DPR. Tuntutan-tuntutan tersebut banyak disuarakan mahasiswa dan pegiat media sosial. Yang pertama, saya ingin ada tim investigasi independen untuk dibentuk sesegera mungkin mengusut tuntas berbagai persoalan berkaitan dengan dugaan makar terutama. Sehingga kemudian kami bisa lebih lega bahwa gerakan kami hari ini ditunggangi oleh siapa, harus jelas dalangnya siapa. Dan yang kedua, kami berharap amanat yang dibebankan kepada pundak-pundak bapak-bapak sekalian itu betul-betul dijalankan untuk amanat rakyat. Iya, betul Mas. Ini tuntutan 17+8 lah yang tadi dibawa teman-teman Mas di audiensi juga, kemudian seluruh fraksi KT lagi membahas ini juga. Di dalamnya nih ya, saya usul buat wakil rakyat kalau memang masih ada wakil rakyat. Salah satu tuntutan yang paling mudah tercapai kalau kalian semua masih punya political will adalah bentuk tim investigasi independen untuk mengawal seluruh korban kekerasan aparat selama sepekan demonstrasi terakhir. DPR ini sebagai wakil sipil, wakil rakyat, yang bisa dong mendorong agar penuntasan keadilan untuk korban ini terwujud. Agar aparat tidak lagi menggunakan senjatanya. Kalau perlu,
pimpinan tertingginya, Kapolri, ya harus dicopot, sepaket dengan reformasi Polri di dalamnya. Militer juga jangan diikut sertakan di dalam krisis demokrasi dan sipil ini. Merespon tuntutan masyarakat, DPR akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen. Sementara soal fasilitas dan tunjangan anggota, DPR menyebut tunjangan rumah telah dihentikan. Apa yang dituntut oleh kawan-kawan semua terkait pembentukan tim investigasi akan indikasi adanya makar yang independen, tentu DPR akan menyampaikan kepada pemerintah, akan mengomunikasikan kepada pemerintah agar ini bisa dilakukan secepatnya yang independen, agar apa yang kejadian beberapa hari yang lalu tidak terulangi ke depan. Makanya penting untuk tuntutan soal tim investigasi ini. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Selain tuntutan dengan tenggat waktu jangka pendek, tuntutan rakyat 17+8 juga memuat tuntutan jangka panjang dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026. Di antaranya adalah reformasi DPR, pengesahan undang-undang perampasan aset dan sistem perpajakan yang lebih adil, serta penegakan supremasi sipil yang diwujudkan dengan TNI kembali ke Barat. DPR menyatakan undang-undang perampasan aset akan dibahas setelah RUU KUHP selesai. Pimpinan DPR juga menjanjikan evaluasi dan reformasi lembaga DPR yang dipimpin oleh Puan Maharani. Kalau ini selesai, ini KUHP, karena ini saling terkait nanti supaya tumpang tindih, maka yang pertama akan diselesaikan dalam waktu yang cepat adalah KUHP. Dan setelah itu baru kita akan masuk dalam undang-undang perampasan aset. Karena ini terkait, 4 undang-undang ini terkait. Perampasan aset, KUHP, TPPU, dan Tipikor. Supaya tidak saling tumpang tindih satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Salah satu inisiator tuntutan rakyat 17+8 menilai pemerintah dan DPR masih lambat merespon tuntutan 17+8. Bahkan ada tuntutan yang justru mengalami kemunduran progresnya. Kita sekarang sudah sampai di hari ini, berarti sejauh ini tidak dimulai prosesnya gitu ya, bahwa diresponnya juga cukup terlambat. Setidak-tidaknya ini juga menunjukkan kecepatan kerja pemerintah dan kompetensi dari institusi-institusi dalam merespon. Kalau memang ingin merespon tapi telat melakukan. Nah, tapi dari yang kami pantau, yang bisa dilihat juga di 178tuntutanrakyat.id, dari 17+8 permintaan itu, beberapa bahkan malah mundur gitu ya. Jadi misalnya ketika ada permintaan tentang menghentikan kekerasan aparat maupun yang berhubungan dengan pembebasan demonstran dan lainnya, yang kekerasan itu setelah tuntutan dikeluarkan bahkan masih terjadi di beberapa hari setelahnya gitu ya. Jadi malah mundur gitu, dan malah ada beberapa demonstran baru yang tertangkap gitu. Jadi kami lihat ini kalau kita memberikan tugas kepada seorang karyawan, diberikan deadline, biasanya kan kita bisa melihat progresnya ya setidaknya. Kemudian deadline itu ya mungkin bisa kita update secara berkala. Tapi kalau misalnya memang arahnya sudah tidak ke sana, arahnya malah mundur, itu sudah merupakan bukti jelas atau jawaban dari pemerintah sebenarnya kan, bahwa mereka tidak menafikan atau tidak merespon kepada tuntutan rakyat. Publik kini menanti keseriusan pemerintah, aparat keamanan, DPR, serta lembaga-lembaga lainnya untuk berbenah atau melakukan reformasi demi Indonesia yang lebih baik. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pegiat media sosial menyerahkan tuntutan rakyat 17+8 kepada DPR. Tuntutan ini harus dipenuhi DPR dan pemerintah dalam tenggat waktu 1 minggu dan 1 tahun.
Saudara, pegiat media sosial hari ini menyerahkan tuntutan rakyat 17+8 kepada DPR. 17+8 tuntutan rakyat berisi 25 tuntutan rakyat yang harus dipenuhi DPR dan pemerintah dalam tenggat waktu 1 minggu dan 1 tahun. Beberapa pegiat media sosial yang menyerahkan 17+8 tuntutan rakyat ini diantaranya adalah Abigail Limuria, Andovida Lopez, Jerome Pauline, dan Andita Utami. Penyerahan tuntutan rakyat 17+8 diterima Wakil Ketua Komisi 6 DPR dari fraksi Gerindra, Andre Rosiade, dan anggota Komisi 6 dari fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Sebelumnya, tuntutan rakyat 17+8 ini viral di media sosial. Tuntutan memuat hal-hal yang harus dilakukan DPR, pemerintah, polisi, dan TNI, serta lembaga lainnya yang merupakan rangkuman tuntutan yang disuarakan dalam unjuk rasa di berbagai daerah pada pekan lalu. Dalam tuntutan yang diajukan Andovi Lopez, pegiat media sosial yang ikut hari ini menyerahkan tuntutan 17+8 ke gedung DPR, bilang tuntutan yang diajukan bukan untuk satu lembaga, melainkan untuk Polri, TNI, dan Presiden Prabowo serta DPR. Poin tuntutan yang diajukan salah satunya adalah mengenai transparansi anggaran. Salah satu pertanyaan yang sering ditanya, apakah realistis mengerjakan 17 tugas dalam 5 hari? Pertama, tuntutan-tuntutan ini bukan dibagi ke satu lembaga. Tuntutan-tuntutan ini dari 17, 2 atau 3 per institusi. Dari DPR, Polri, TNI, dan juga Presiden. Dan kalau kalian masih ingat teman-teman reporterku, tahun lalu di 22 Agustus, pasca putusan MK RUU Pilkada, bisa kok dikerjain dalam 1 malam saja? Jadi kalau soal speed pekerjaan, mereka bisa kok luar biasa jikalau ada niatnya. Sekarang aku lanjut ke tuntutan-tuntutannya. Sejauh ini 13 baru dimulai, 4 malah mundur, 8 belum digubris. Beberapa di antaranya yang mundur. Kekerasan aparat, korban di Bandung, keterlibatan TNI masih terlibat, pembebasan demonstran, proses hukum aparat polisi, memang sudah ada yang dihukum namun baru 1. Dan banyak hal lain yang belum dimulai prosesnya. Tuntutan rakyat ada banyak, tapi salah satu sesuai dengan message kita, transformasi, reformasi, empati, salah satunya adalah transparansi dalam anggaran. Membiarkan rakyat yang menilai sendiri dan mereka juga bisa formulasikan sebenarnya tindakan selanjutnya apa. Jadi sebenarnya nggak dari kami tapi dari rakyat, karena ini balik lagi ini adalah cuman perpanjangan tangan suara rakyat. Dan kalau tanggal 5 nggak selesai, itu bukan di kita, itu tingkat keseriusan mereka, bukan di kita. Lalu bagaimana pemerintah dan DPR merespons tuntutan rakyat 17+8? Akankah semua tuntutan ini 17+8 bisa dipenuhi sesuai dengan tenggat yang ditetapkan? Kita ulas bersama anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat malam. Mas Irawan, selamat malam. Malam, Mbak. Ya, Mas Irawan, saya mau tanya dulu. Salut ya sama teman-teman kita. Salut ya. Oke. Dari tuntutan 17+8 ini sebenarnya yang sudah disuarakan oleh teman-teman pegiat media sosial di mana-mana. Apakah menurut Mas Irawan ini terlalu banyak tuntutannya 17+8? Saya kira tidak juga sebenarnya apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi tersebut sebenarnya telah jelas, seperti misalnya disampaikan oleh Presiden terkait dengan dialog-dialog yang dilakukannya, kemudian berbagai pertemuannya dengan ketua umum partai politik, semuanya clear agar kemudian pemerintah, TNI, Polri, DPR untuk mendengar apa yang menjadi aspirasi publik gitu. Dan saya kira dari semua tuntutan ini banyak hal telah ditindaklanjuti oleh DPR, misalnya tunjangan dan lain sebagainya telah dilakukan pemotongan. Oke, tapi jadi semua udah jelas. Tadi kata pegiat sosial, teman-teman di sana juga mengatakan bahwa tidak hanya sekedar tunjangan aja, tetapi hal-hal lainnya juga dilakukan dong progresnya. Ya, gitu, Mas pimpinan DPR kan telah menyampaikan, dan sebenarnya tuntutan 17+8 tadi ini itu akan tuntutan mayoritas publik, dan telah direspon juga oleh pimpinan DPR bahwa DPR akan melakukan reformasi yang dipimpin langsung oleh
Ibu Puan, dan itu semua saya kira telah ditindaklanjuti. Memang ada beberapa hal yang memang harus harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, seperti tadi termasuk RUU perampasan aset dan lain-lain sebagainya. Itu harus dilakukan ada proses yang harus kita lewati. Oke, ada proses yang harus dilewati, Bang Ray, tapi ketika teman-teman di media sosial pegiat ini tidak hanya bersuara di media sosial, tetapi juga sampai berkirim surat ke DPR siang hari ini, apa yang ditangkapnya? Pertama ya, saya mengucapkan apresiasi kepada kawan-kawan, masih muda-muda ya, tapi idealismenya bagus gitu. Lalu mereka juga secara konstruktif menyusun rangkaian ide yang menurut mereka bukan ide mereka, ide yang mereka serap dari yang berkembang setidaknya dalam sebulan ini kan. Bahwa inilah ide-ide yang berserakan di tengah masyarakat, lalu mereka kompilasi menjadi 17+8 itu gitu ya. Nah, yang menarik bagi saya adalah kalau kita baca tuntutan 17+8 itu, plus 8 itu bobotnya justru di eksekutif tuh. Jadi kalau kita buat persentase, 30%-nya ke DPR, 10% ke partai politik, 40 ya, 60%-nya justru eksekutif tuh. Oke, jadi artinya jadi selain ke DPR, bagusnya mereka meminta bertemu juga dengan presiden gitu loh. Karena tuntutan mereka ini justru menurut saya bobotnya itu lebih banyak di presiden. Kita gelejetin satu-satu ya, supaya kelihatan mana yang kan mereka bilang tadi ini bukan satu institusi saja kan. Jadi eksekutif kena, legislatif termasuk kena. TNI dan juga Polri. Nah itu dia. Makanya nih sekarang misalnya TNI Polri jelas wilayah presiden kan. Kemudian ekonomi jelas wilayah presiden kan. Lalu investigasi independen jelas di bawah presiden gitu ya. Nah terus apa lagi nih? Kementerian Sektor Ekonomi jelas di presiden gitu ya. Kemudian perpajakan jadi lebih berat artinya adalah ke pemerintah begitu. Jadi kalau kita buat persentase gitu, 60% dari 17+8 itu justru diarahkan ke eksekutif. 30%-nya ke DPR. Yang sebagian dari 30% itu sedang dilaksanakan oleh DPR kan. Lalu 10%-nya itu ke partai, khususnya soal transparansi penggunaan dana partai politik. Gitu. Itu kalau dilihat kompilasinya itu. Nah makanya selain ke DPR menurut saya kawan-kawan ini bagus juga kalau audiensi atau menyerahkan draft ini kepada presiden. Meskipun ini adalah permulaan sebenarnya mungkin ya. Saya nggak tahu, makanya saya akan memberi ininya juga. Kalau dilihat dari tulisan Anda ini 17+8 ini justru bobot yang paling banyak harus ambil ini kewajibannya gitu loh ya, tanggung jawabnya itu ada di presiden gitu. Oke, Mas Irawan, ini juga ada tenggat waktu dari teman-teman pegiat media sosial. Tadi dikatakan ada yang butuh waktu 1 tahun, ada yang bahkan juga kemarin bilang tenggat waktunya sampai 5 September. Akankah beberapa hal ini dapat direalisasikan selain tadi ya pembatalan tunjangan? Malah DPR banyak hal yang telah dikerjakan dan diselesaikan sebelum tenggat waktu selesai yang seperti yang diminta oleh publik atau teman-teman aktivis sosial media tadi. Dan memang kalau yang lainnya kan memang membutuhkan waktu untuk kemudian kita membicarakannya antara DPR bersama pemerintah. Namun seperti yang disampaikan oleh pimpinan DPR bahwa apa yang bisa kita selesaikan dalam waktu immediately segera itu sudah telah dilakukan oleh DPR. Nah ini kita bahas dulu lah ya. DPR itu punya tuntutan sekitar 1, 2, 3, 4, 5 tuh. 1, kenaikan tunjangan harus dibatalkan kan. Publikasi transferasi anggaran DPR kan. 6, kepemilikan harta anggota DPR harus dilacak oleh KPK gitu. 7, yang keempat ya berarti ya, mendorong Badan Kehormatan untuk memeriksa anggota DPR yang dianggap melecehkan aspirasi publik kan. Kemudian libatkan kader partai dalam ruang dialog. 8 ini. Tapi soal salah satu poin yang dikuatkan oleh mereka itu pembebasan kawan-kawan aktivis itu kan di polisi. Polisi itu ya ranahnya eksekutif gitu. Ini adalah berkaitan dengan pembebasan dari peserta aksi massa selama 1 minggu kemarin. 1 minggu kemarin. Tapi tentu tidak meninggalkan DPR. DPR bisa saja ya kan berkirim surat kepada Kapolri karena pengawasan kan ada di DPR kan, meminta Kapolri untuk betul-betul hati-hati ya kan, objektif gitu ya untuk menangani kasus yang dianggap
ya ada unsur pidananya di dalam aksi-aksi yang kemarin. Oke, balik lagi Mas Irawan kalau gitu. Selain dari tuntutan tunjangan yang sudah dibatalkan, sebenarnya teman-teman juga ingin bertanya mana sih yang sudah dikerjakan, mana yang tuntutan 17+8 ini yang sudah selesai, tidak hanya akan mengevaluasi saja. Ya sebenarnya itu sudah tidak masuk evaluasi tapi sudah dilaksanakan seperti tadi yang disampaikan Bang Rey. Termasuk juga yang sedang on progress seperti yang disampaikan oleh pimpinan DPR adalah bagaimana mengawasi proses penyelidikan yang ada di kepolisian, kaitannya mana yang memang benar-benar melakukan aksi demonstrasi murni dalam menyampaikan tuntutan publiknya, mana kemudian yang sedang diselidiki oleh polisi karena melakukan misalnya kekerasan, penjarahan dan lain sebagainya, termasuk proses yang transparan dan adil terhadap yang diduga melakukan Makanya hari ini dilakukan rapat bersama rapat komisi 3 bersama dengan Polri, TNI. Oh kalau itu saya nggak tahu, di luar komisi saya. Tetapi sepengetahuan saya bahwa pimpinan DPR hari ini bersama fraksi-fraksi membicarakan komitmen reformasi DPR yang akan dilakukan oleh DPR. Ada yang paling penting tuh soal RUU perampasan aset kan. Nah itu memang wilayah domainnya DPR, tapi bobotnya kan tetap ada unsur eksekutif di dalamnya kan. Nah ini menurut saya bagusnya secepatnya diumumkan oleh DPR kapan mau dibahas. Kebetulan pada saat-saat ini kan mereka lagi masuk masa sidang 1 ya. Nah di masa sidang pertama itu umumnya belanja masalah. Kalau belanja masalah ya salah satunya adalah RUU perampasan aset ini. Tinggal nanti ditetapkan akan dibahas kapan ya kan, bisa diselesaikan kapan. Dalam hitungan saya April 2026 undang-undang perampasan aset udah bisa ditetapkan. Harusnya sudah bisa. Iya, kalau gitu pembahasan saya. Tapi saya juga menolak kalau pembahasan khususnya ya RUU perampasan aset itu dilakukan dengan sekejap mata. Tetap harus ada dalam konteks koridor pembahasan yang sehat. Oleh karena itu saya berharap nggak diambil alih oleh Balik. Sebab kalau diambil alih oleh Balik bisa cepat tuh. Kadang-kadang melupakan aspirasi publik gitu. Seperti yang terjadi di undang-undang TNI kan gitu loh. Revisi undang-undang apalagi tuh. Umumnya diselesaikan di Balik karena cepat sekali prosesnya. Termasuk yang disebutkan oleh kawan-kawan tadi tuh. Bagaimana DPR kok tiba-tiba mau memparipurnakan putusan Mahkamah Konstitusi yang notabene tanda kutip ya mengingatkan bahwa putusan MA itu nggak berlaku di pilkada tentang batas usia maksimal itu. Yang tahun lalu ya? Yang tahun lalu. Kan semalam karena melalui proses Balik gitu. Nah kita berharap nggak melalui proses Balik. Dia tetap harus dibahas sesuai dengan yang semestinya, di mana partisipasi publik masuk sebanyak-banyaknya. Inilah yang diinginkan partisipasi publik Mas Irawan. Dan tadi juga dari teman-teman ini meminta agar setiap progresnya ini disampaikan ke publik. Transparansinya disampaikan ke publik, dilibatkan juga publiknya. Ya saya kira kan beberapa hari terakhir DPR sangat terbuka dalam setiap proses dialognya bersama publik dan saya kira itu satu tontonan yang bagus dan komitmen yang telah disampaikan saya kira telah jelas bahwa apa yang menjadi tuntutan publik akan ditindaklanjuti segera gitu. Dan itu saya kira sudah jelas, termasuk bahkan saya termasuk mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah dan tuntutan publik ini. Tapi kalau dari Bang Rey melihat sendiri bagaimana caranya juga, tadi kan teman-teman diapresiasi juga sama Bang Rey bahwa ketika mengirimkan surat resmi begitu diterima oleh anggota DPR juga kan siang hari ini. Tapi bagaimana juga melihatnya bahwa ini adalah aksi yang mereka ingin suarakan, ini kumpulan dari 17+8 ini adalah aksi-aksi atau catatan-catatan dari masyarakat, tetapi juga bagaimana dengan para peserta juga yang kemudian masih belum dibebaskan, yang mereka juga sebenarnya bersuara. Ini bagaimana cara bisa membedakan? Maksudnya membedakan apanya? Iya, maksudnya aspirasi yang disuarakan benar-benar memang mereka menyuarakan aspirasi begitu. Yang kawan-kawan yang influencer ini? Iya, yang influencer dengan yang berada di dalam begitu, yang saat ini belum dilepaskan begitu. Itu sebetulnya mudah kalau kita bisa mengakses pasal-pasal yang diberlakukan dan dugaan-dugaan tindak pidananya gitu. Nah, cuma saya berdasarkan bacaan yang saya terima di media ya. Misalnya kasus saudara Alfredo itu. Dia kan dituduh melakukan penghasutan oleh Del Pedro ya, Bang? Del Pedro. Yang Lokataru ya. Dituduh melakukan penghasutan. Saya baca tuh. Beliau ini kan ahli hukum ya. Saya baca itu. Ternyata hanya soal pernyataan dia harus berani, gitu ya kan, lawan gitu. Ya di mana-mana demonstrasi macam-macam ya kalimat itu pasti keluar.
Nah ini bagaimana caranya membedakan bahwa ini menyampaikan maksud saya kalau kita berbicara, kalau kita baca nih dalil-dalil yang disebutkan oleh kepolisian itu terhadap orang-orang yang dituduhkan ini sekarang, ada kesan memang dibuat pasal-pasalnya gitu loh. Nah tentu tugas DPR salah satunya mengawasi, ada Kompolnas salah satunya mengawasi. Jangan lupa ada presiden juga yang bisa segera mengawasi. Dan sebetulnya langkah paling elegan itu ya di luar yang seorang yang bisa dibuktikan secara nyata melakukan perusakan, penghancuran terhadap harta benda baik individu maupun negara gitu, harus dibebaskan. Harus dibebaskan? Iya. Tapi kan itu melanggar kalau yang perusakan ataupun penjarahan juga. Itu makanya di luar yang nyata-nyata bisa dibuktikan melakukan penjarahan, melakukan itu perusakan ya? terhadap barang individu maupun negara, ya tentu saja berlaku hukum. Di luar itu ya dibebaskan. Nah itu gimana kalau cuma soal bahwa dia menyatakan begini, lah yang namanya di lapangan tuh ya membuat orang bersemangat macam-macam ya bisa bisa gimana macam-macam. tanggapan Mas Irawan? Ini kan juga salah satu bukti bahwa pegiat yang datang ke DPR ini juga mereka serius begitu. Gimana juga dengan teman-teman yang tadi juga kemudian sampai dengan sekarang mungkin masih belum dilepaskan begitu? Ya makanya kan yang disampaikan oleh pimpinan DPR kemarin, nanti pimpinan DPR akan berkomunikasi bersama kepolisian untuk kemudian dilakukan pemilahan. Mana yang memang kemudian demonstran tersebut memang murni dalam rangka penyampaian aspirasi dan tuntutan. Mana memang yang kemudian motivasinya adalah memang hanya untuk melakukan kekerasan dan penjarahan yang tadi Pak Rey juga setuju bahwa itu harus kemudian dilakukan penindakan gitu. Nah kaitannya dengan proses terhadap demonstran ini tentu negara kan menghormati terkait dengan proses penyampaian aspirasi publik termasuk jaminan terhadap aksi demonstrasi. Tapi kemudian kan kita kan punya margin apresiasi terhadap hak asasi manusia penyampaian pendapat tersebut. Nah itulah kemudian kepolisian sekarang sedang melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan tersebut. Dan saya kira kita harus memberikan kesempatan kepada kepolisian untuk kemudian melakukan penyelidikan. Oke, nah tuntutan jangka pendeknya kan deadline-nya adalah besok 5 September. Kalau gitu apa yang sudah disiapkan DPR untuk kemudian juga mengambil aspirasi dan juga langsung konkret langkah nyatanya? Nanti ya Mas, kita jawab usai jeda yang berikut ini. Bang Rey, jadi kalau menurut Anda sendiri dari tuntutan 17+8 yang tenggat waktunya adalah besok 5 September, yang mana yang sudah kira-kira dikerjakan? Kalau tadi Mas Irawan bilang kan sudah nih dikerjakan. Kalau soal sanksi lah ya, nah, kan sudah 3 orang yang sudah dinonaktifkan, meskipun kita nggak mengenal istilah ini berkaitan dengan ya, anggota DPR. Okay. Kemudian kalau soal tunjangan, ya kita harus lihat nanti di APBN 2026. Ini kan sekarang lagi pembahasan nih. Biasanya November akan ditetapkan untuk APBN 2026. Apakah tunjangan-tunjangan itu dihapuskan atau tidak? Gitu. Nah kalau soal RUU perampasan aset, nah makanya saya mau mengatakan itu dibahasnya bisa nanti Januari. Karena memang masa sidang kedua kan pembahasan gitu. Tapi sekarang mereka bisa tetapkan jadwal tuh. Bahwa RUU perampasan aset masuk dalam prolegnas tahun 2026. Berarti akan dibahas Januari 2026 sampai April kan. Sehingga nanti bisa ditagih oleh rakyat. Setidaknya besok itu udah ada pengumuman tuh yang berkaitan dengan itu. Perampasan aset gitu ya, kapan akan dibahas itu. Tapi saya kira juga ya, karena lagi-lagi ya, saya mengatakan 60% tuntutan ini sebetulnya lebih banyak ke eksekutif dibandingkan ke legislatif gitu. Ada baiknya juga, DPR menginisiasi untuk melakukan pembahasan revisi undang-undang kepolisian menuju ke arah reformasi institusi polisi. Kan itu yang berulang-ulang kan disebut dalam tuntutan mereka kan. Nah karena saya tidak melihat presiden itu punya kemauan di situ gitu. 2 kali presiden pidato tentang yang terjadi sejak 25 sampai tanggal 30 Agustus lah ya. 2 kali pidato itu nggak menyinggung sama sekali soal reformasi institusi polisi. Padahal 25 isunya DPR, 27, 28 isunya adalah reformasi institusi polisi. Kan 27, 28 itu kan
orangnya sudah ke Polda Metro Jaya kan. Itulah Masanya, makanya akhirnya juga memuat 17+8 itu akhirnya dirangkum dan kemudian digaungkan lagi begitu ya. Itu makanya gini loh, kalau kita baca nih pasca peristiwa penabrakan terhadap Afan itu, kan banyak sekali rilis-rilis publik kan dari berbagai tokoh ya, dari berbagai organisasi macam-macam tuh, yang poinnya besar poin samanya itu satu tuh, yaitu reformasi institusi polisi yang dimulai dengan mengganti Kapolri dan Kapolda Jaya gitu loh. Kapolda Metro, Kapolda Metro Jaya. Nah itu sampai sekarang menurut saya nggak disinggung-singgung, nggak di nggak di sentuh itu oleh presiden. Itu makanya ditanya juga sama makanya kalau menurut saya begini, kalau sampai tanggal 5 itu yang berhubungan dengan wilayah eksekutif nggak disentuh, ya mereka berkirim surat lah baiknya kepada presiden. Oke, tapi kalau dari sejauh ini yang dilihat kemarin pimpinan DPR sudah menerima perwakilan mahasiswa juga sudah bersuara di dalam gedung DPR. Hari ini pegiat media sosial juga diterima. Ini sebenarnya jawaban-jawaban DPR sekarang memuaskan publik atau masih belum? Enggak, kita itu sudah pada level nggak percaya pada kata-kata. Gitu. Karena kata-kata itu sekarang... Tapi kan tunjangan sudah dibatalkan. Makanya menurut saya konkret aja nih. Kami akan bahas RUU perampasan aset tanggal berapa. Masa sidang berapa, tahun berapa. Kan bisa ditetapkan tuh. Mintanya katanya tanggal konkretnya langsung. Iya makanya. Misal satu. Yang kedua soal penarikan tunjangan. Nanti coba diperlihatkan aja. Kita akan koreksi nih poin-poin ini yang masuk bagian dari tunjangan-tunjangan anggota. Oke, berarti artinya mau detail sampai ke akar-akarnya, ke konkretnya, bukan hanya detail tapi konkret juga langsung. Saya mengatakan begini, progresnya Mas Irawan. Sekarang itu penjelasan macam-macam tuh dalam bentuk tindakan, bukan lagi dalam bentuk lisan. Oke, kita tanyain ke Mas Irawan. Sebenarnya nggak hanya penjelasan, tindakan udah. Kami telah menerima surat terkait dengan penghentian berbagai tunjangan yang menjadi tuntutan publik itu kaitannya dengan tunjangan perumahan. Terus juga kami telah mendapatkan arahan tidak ada kunjungan ke luar negeri sebagaimana yang diminta oleh presiden, oleh publik, semuanya telah ditindaklanjuti oleh DPR. Jadi apa yang secara internal bisa diselesaikan dan ditindaklanjuti oleh DPR itu telah ditindaklanjuti oleh DPR, kecuali kemudian yang sifatnya yang kita harus Bung Herawan, bagusnya itu mestinya surat-surat itu Anda bawa. Ini momennya Anda perlihatkan. Ini surat pimpinan DPR yang meminta kami tidak melakukan itu. Nah itu katanya yang diminta katanya bagusnya, transparansi juga katanya Mas, gimana? Iya. Nanti saya perlihatkan. Tapi intinya bahwa itu telah dilakukan dan dilaksanakan. Nah, dan kami telah diinformasikan. Oke, berikutnya juga tadi dalam tuntutan 17+8 juga mereka meminta agar membebaskan seluruh demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi dan mengadili aparat pelaku kekerasan secara transparan. Ya itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa lebih baik kita memberikan kesempatan kepada kepolisian untuk kemudian melakukan penyelidikan, untuk kemudian bisa melakukan suatu tindakan pemisahan, mana yang kemudian benar-benar demonstran itu murni menyampaikan tuntutannya, mana kemudian demonstran yang memang maksudnya hanya untuk melakukan penjarahan dan kekerasan. Itulah yang sedang dikawal oleh DPR agar prosesnya bisa berlangsung secara transparan dan adil sebagaimana disampaikan oleh pimpinan DPR. Oke, artinya dalam proses itu bisa saja dong 5 September ini kemudian kan artinya butuh proses juga. Gimana caranya juga meminta publik atau publik juga bersedia untuk menunggu, Bang Rey? Maksudnya gini, yang perlu kita ingatkan ya sebetulnya gitu. Ini ada dua tuh, sikap protes dengan aksi protes. Aksi protes ini bisa menurun. Mungkin orang nggak ke jalanan. Ya, itu aksi namanya. Tapi sikap protes itu tetap terpelihara. Nah yang lupa elit-elit politik kita ini adalah melihat di lapangan tuh nggak ada aksi protesnya. Tapi mereka lupa bahwa sikap protes itu tetap ada di kepala banyak orang. Yang begitu peristiwa itu terjadi, nggak bisa terkendalikan. Itu aja kita ingatkan kepada elit ini. Jangan Anda melihat karena demonstrasinya udah berkurang. Jadi dianggap sudah selesai. Ya? Sikap protes itu ada di kepala orang. Kita bicara yang substantif deh ya. Apakah kesenjangannya udah Anda atasi? Apa reformasi institusi polisinya Anda sudah lakukan? Apakah pemberantasan korupsinya udah dilakukan dengan sungguh-sungguh? Nah misalnya hari ini saya mengatakan di beberapa tempat. Coba kita hitung lagi nih, termasuk Bung Ahmad Herawan ya. Berapa koruptor yang sudah dipenjarakan oleh polisi?
tapi berapa aktivis yang dipenjarakan oleh polisi. Oke. Kadang-kadang nggak berbanding antara aktivis yang ditangkap oleh polisi dengan koruptor yang ditangkap oleh polisi. Nah, hal-hal yang kayak begini di memori orang, kalau yang berhubungan dengan presiden, kekuasaan, kayaknya lambat banget nih proses hukumnya gitu. Tapi kalau yang berhubungan dengan rakyat jelata kayak kita itu, cepat banget. Ada orang yang sudah diputus 5 tahun yang lalu yang sampai sekarang. Oke, berarti artinya butuh. Itu yang saya maksudkan, jangan dianggap protes-protes kecil yang berserakan itu karena nggak muncul sebagai satu kesatuan, nggak punya bahaya. Sebab begitu yang menjadi satu kesatuan, peristiwa 27 terjadi 8. Dan semuanya kita menjadi linglung. Ya kan? Tiba-tiba muncullah pernyataan, ada makar, ada anarki. Orang udah hidup di abad 20, cara menangani demonstrasi masih di abad 19. Kira-kira gitu loh. Masih ada teori dalang, masih ada teori anarki, masih ada teori makar. Yang mungkin menurut Bang Rey itu juga tidak menjawab semuanya ya, keresahan. Anda bisa bayangkan. Sebenarnya? Enggak, jelas enggak. Alih-alih menjawab, yang ada itu adalah, saya udah mengatakan tadi, kita hidup ini udah di tahun 2025. Tapi cara polisi, cara presiden menghadapi kritik-kritik ini, itu masih seperti tahun 2000-an gitu loh Bang. Selalu dimunculkan teori makar, selalu yang ditonjolkan mereka menangkap aktivis-aktivis. Apakah hal ini juga menjadi catatan sendiri bagi DPR, Mas Irawan, bahwa apa yang dikerjakan dahulu-dahulu untuk menanganin para aksi pengunjuk rasa atau demonstran ini ternyata berbeda, karena kan kaumnya sendiri berbeda sekarang ini, anak-anak muda yang bersuara di media sosial dan akhirnya pada minggu lalu klimaksnya begitu. Ya, makanya sebenarnya tidak ada bahwa ini hanya sekedar jadi catatan. Ini sudah menjadi sikap dan pikiran DPR untuk kemudian melakukan reformasi seperti apa yang disampaikan oleh publik dalam berbagai aksi demonstrasinya. Jadi tidak ada seperti kata Bang Rey bahwa DPR misalnya meremehkan situasi, terus kemudian hanya penjelasan, tidak ada tindakan. Sebenarnya beberapa hari terakhir ini kan sebenarnya gambaran bentuk konkret dari apa yang sedang dilakukan oleh DPR, dan yang lain-lain kan memang membutuhkan waktu dan proses. Tapi kalau ada suatu tindakan yang bisa dilakukan oleh seketika, itu telah dilakukan oleh DPR gitu loh. Oke, tapi mungkin ini juga adalah bentuk akumulasi dari mereka yang menunggu setiap harinya perubahan-perubahan dan akhirnya pada saat minggu lalu pecah terjadi. Jadi ibaratnya mereka juga menagih kesabaran yang selama ini sudah mereka tunggu gitu, Mas Irawan. Ya itulah makanya kita udah sampaikan dan akan melakukan apa yang menjadi tuntutan publik gitu loh. Dan pimpinan DPR telah menjelaskan bahwa kami akan melakukan reformasi internal dan akan dipimpin oleh Ibu Puan bersama pimpinan DPR lainnya dan bersama pimpinan fraksi lainnya. Presiden jelas, pimpinan-pimpinan partai politik jelas, pimpinan DPR RI jelas bahwa DPR harus berbenah gitu. Terkait dengan tuntutan lainnya, insya Allah DPR akan mengawal seperti apa yang dalam waktu diinginkan oleh sesegera publik. mungkin berarti ya? Dalam waktu yang sesegera mungkin yang memang menjadi wilayah jangkauan DPR gitu lah. Kalau gitu terakhir Bang Rey singkat saja, sambil menunggu apa yang kemudian juga harus diperlihatkan. Tadi kan sudah ada janji bahwa akan sesegera mungkin melakukan kerja-kerja yang menjadi tuntutan. Bagaimana juga publik harus merespon menunggu ini? Menunggu yang mana? Menunggu dari setiap 17+8 tuntutan itu. Pertama kan yang paling bisa lakukan sekarang tuh bebaskan segera orang-orang yang ditahan oleh kepolisian yang berdasarkan kritik. Ya. Yang kedua adalah sebagusnya presiden menyatakan kepada publik bahwa ia akan memimpin reformasi institusi polisi yang ditandai dengan pergantian pucuk pimpinan di Kapolri maupun mungkin Polda Jaya. Gitu ya. Yang ketiga adalah membuat jadwal yang pasti tentang rencana pembahasan undang-undang perampasan aset. Kalau tiga ini dilakukan terang benderang macam-macam, saya kira publik melihat ada kemauan untuk melakukan pertumbuhan itu. Mungkin nggak akan menjawab semuanya, tapi kan setidaknya orang akan melihat kita sedang berjalan. Gitu loh kira-kira ya. Daripada Anda seringkali mengungkapkan ada makar, ada anarki, ya kan? Ada dalang gitu. Itu teori tahun 90-an.
Udah nggak terlalu. Bang, kalau masih ada kesempatan, seperti yang saya kepolisian kita beri kesempatan untuk melakukan penyelidikan terhadap aksi demonstrasi kemarin, agar kemudian kita bisa menemukan satu kebenaran dari apa yang kemudian menjadi dugaan-dugaan dan kecurigaan publik. Anda nggak usah sebutkan, itu dengan sendirinya berjalan. Yang perlu kita kawal itu bukan soal apakah polisi punya kesempatan atau tidak. Yang perlu kita kawal itu jangan sampai polisi mengkriminalisasi orang. Itu yang kita perlu kawal. Ya makanya, pokoknya yang murni demonstrasi menyampaikan pendapatnya, itu kita harus kawal, kita minta Polri untuk membebaskan. Di luar itu dipidana begitu. Tetapi kalau yang melakukan kekerasan, penjarahan, itu silahkan kepolisian untuk melakukan penindakan hukum. Mas Irawan, terima kasih. Bang Rey, terima kasih. Selamat malam.